pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur, istrinya menyiapkan makan sahur, dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun syadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, tampaknya abang udah mau mati nih." Bukalah bang, buka bang, buka dia. Nanti balik tak usah kau masak ya. Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur, aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang, hina yatayassaru lahul qada, ketika dia sudah bisa mengqadanya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadanya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lah itu. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Ashir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir, 10 Ramadan, menang. Melawan Israel, menang. Melawan musyrik, menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Mereka yang berjuang. Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Jenengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama. Kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan apa ada jumlahnya ya, waktu seperti bis jurusan Surabaya Semarang. Saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya?"
Ya saya sudah ngerti setengah nakal, jangan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan ada jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Bu, sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh iftar. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit nyupir. Terus kalau nyupir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ini melihat itu statusnya bisa rubah ya. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja bukan musafir. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang yang berat menjalankannya, di sini bisa karena bekerja keras, bisa karena sudah tua, bisa karena sakit menahun, maka bisa mengganti dengan fidyah berupa makanan untuk orang miskin. Jadi puasa ini bisa diganti dengan fidyah. Bagi siapa? Bagi orang yang berat menjalankannya, seperti pekerja keras. Pekerja keras yang menaun, bukan pekerja keras yang sesekali. Kalau sesekali
tidak boleh di fidyah, harus diganti pada hari yang lain. Apa kerjaannya? Bangket kali. Setahun full? Tidak, hanya 4 bulan pas musim kemarau. Karena kalau musim hujan orang bangket kali. Biasanya musim hujan bangket kali enggak? Enggak nih. Berarti leren kan? Berarti karena leren ya? Ya, tapi kan kerjaannya tidak berat bangket kali. Ngecat di ruangan, pasang keramik. Ya kan? Maka apa? Bisa diganti pada hari yang lain. Beda kalau kerjaannya keras terus selama setahun. Setelah bangket kali ternyata keduk-keduk apa misalnya pondasi. Setelah keduk-keduk pondasi ternyata ada lagi pekerjaan yang berat lagi. Apa misalnya? Bongkar muat. Begitu bongkar muat selesai ada kerjaan lagi. Ternyata kerjaannya napa mulai, Pak? Nah, rembang tebu. Berat semua. Maka bisa di fidyah. Kenapa? Karena menaun. Tapi kalau tidak menaun, itu tidak bisa. Jadi rembang tebu pas musim tebu, begitu tidak musim tebu, pekerjaannya tutuk emping. Nah, maka fidyah boleh enggak? Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena ada masa bukan pekerjaan yang berat. Pripun? Golek damen bendino sapino akeh berarti. Nah, ya? Oh, dijual. Baik. Berarti itu bisa mengatur waktu sendiri itu. Nah, baik, tidak terikat dengan orang lain, bisa di-manage untuk puasa. Beda kalau bekerja dengan orang lain, itu tidak bisa mengatur waktu. Baik. Bapak dan Saudara, intinya fidyah itu untuk orang yang uzurnya menaun, bukan uzur yang sifatnya bukan menaun. Tukang becak ontel, tapi ternyata tidak setiap hari dapat penumpang. Kadang-kadang begitu berangkat begitu hanya nunggu di becaknya. Begitu dapat tarian dekat-dekat, maka di situ wajib puasa. Tapi tiap hari narik terus begitu, nah, maka dia bisa di fidyah. Biasanya narik terus atau ya? Oh, becak motor. Becak motor ya puasa. Kalau becak motor, kenapa? Karena tidak termasuk pekerjaan berat. Tinggal starter digas. Nah, becak motor tidak masuk. Becak kayu ini yang masuk. Itu kalau narik setiap hari. Baik. Ada lagi yang menaun? Hamil menyusui. Menaun enggak? Menaun. Hamilnya sudah 9 bulan, menyusuinya 2 tahun. Berarti dia menaun. Baik. Intinya di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat menjalankannya, dia bisa fidyah, memberi makan orang miskin. Dia pengen bertanya untuk orang yang melakukan pekerjaan keras, pekerjaan berat sehingga menjadikan dia tidak mampu untuk berpuasa, Bu ya. Jika dia adalah seorang laki-laki yang memang nafkah menjadi tanggung jawabnya seorang suami, yang dia punya tanggung jawab nafkah kepada anak istri. Satu sisi dia pengen puasa, tapi setiap kalau dia bekerja gitu ya, artinya dia tidak akan mampu untuk berpuasa karena mungkin ya berat banget gitu Bu ya. Nah terus kalau satu sisi dia berhenti dari kerja, keluarga mungkin memang nggak langsung tidak bisa makan saat itu, tapi mungkin akhirnya
mungkin bisa bertahan sampai seminggu, tapi setelah itu kalau dia tidak bekerja tentu nanti dipecat dan dia nanti susah lagi untuk mencari pekerjaan. Nah, solusi untuk orang-orang yang menemukan kondisi seperti itu bagaimana Bu ya? Apakah sudah pokoknya ya semampu dia berpuasa, terus terus nanti kalau memang ternyata dia berhenti dulu karena memang dia masih mampu ngasih makan seminggu misalnya gitu, ya udah nanti tawakal ala Allah untuk pekerjaan berikutnya, atau ya sudah dimaafkan saja karena memang itu di luar dari kemampuannya. Terus juga kan itu kan pekerjaan kan bukan hanya di Ramadan, nanti pun berlanjut di luar Ramadan, artinya untuk membayar pun akan susah. Nah itu bagaimana Bu ya? Biar tidak ngantuk, saya punya cerita dengan sahabat saya yang mungkin kurang lebih badannya seperti saya, naik becak di Jombang. Kita pengen sambil ya kalau kita milih orang tuh ya sekiranya nolong bener, ya sudahlah kita cari di bulan Ramadan, udah lama kisahnya sebelum kita kiaman. Kita cari yang agak tua begitu supaya lah takut tidak ada pelanggannya kan, kita cari yang agak tua begitu, betul. Nah kita naik becak, kita pikir jalannya aman-aman. Tanya setelah itu mulai naik, kita tanya, wah ini kok mulai nggak jalan ini. Akhirnya wah ini kacau, nggak jalan beneran, dorong dia kasihan, astagfirullah, sudah gantian. Itulah kisahnya nyewa becak, akhirnya jadi becak, akhirnya kita turun biar dia naik saja. Kita harapan mungkin orang ini bulan Ramadan di puasa, kita naikkan ke becak, kita dorong, Masya Allah. Sambil kita, Pak puasa Pak, ora kuat, aduh nggak puasa rupanya dia. Rupanya ora kuat, aku puasa, nggak kuat kalau saya puasa. Waduh ini nasib kita, sudah milih orang tua, akhirnya kita dorong, khusnudon dipikir dia puasa. Tatonya sudah didorong, nggak puasa juga dia. Akhirnya kita ingatkan, kalau kenapa Pak puasa nggak kuat? Nah, akhirnya ini pembahasannya. Jadi kalau orang bekerja keras, nggak kuat puasa, itu nggak boleh membatalkan dari pagi. Hukumnya haram. Tetap saja dengan kerjaannya tukang becak atau yang lainnya tukang batu, dari pagi malam sudah sahur, pagi niat puasa. Jika di perjalanan yang nggak mampu baru batalin. Kalau dia batalin dari awal nggak boleh. Ini ngatur Allah, kurang ajar kepada Allah. Bisa saja bosnya ngomong, hari ini kalian tidak usah kerja, dibayar, tetap dibayar. Loh, terlanjur nggak puasa saya. Ayo mau gimana dia? Jangan dahului Allah, kurang ajar kepada Allah. Jadi dari pagi sudah niat puasa. Kemudian di tengah perjalanan nanti kok tiba-tiba nggak mampu, batalin. Itu bukan saja terjadi kepada dia, siapapun dari kita. Tentunya jujur benar, kita normal begini, semoga sehat semuanya. Tiba-tiba nggak mampu, kunang-kunang ini mau jatuh, bukan. Jadi ada undur datang. Tapi ini tidak kita sebutkan di 9 udur 9 orang yang boleh berbuka, tidak. Kenapa? Itu kan berbuka dari awal, ini kan mendadak. Tidak dimasukkan ke situ, ini langka kejadian begini. Bukan langka, artinya dia tetap puasa. Cuman setelah itu dia tidak mampu. Bukan tidak puasa, puasa tapi tidak mampu. Apa itu? Mic-nya, jangan diputus. Jadi pertanyaan yang pertama tadi Bu ya, bukan berarti dia tidak puasa dari awal. Dia sudah berpuasa dari awal, cuma selalu tidak akan pernah mampu gitu Bu ya, karena terlalu berat. Nah terus pilihannya Bu ya, artinya kan katanya kalau memang dia memang nafkah ditanggung oleh dia, artinya kalau gara-gara dia tidak bekerja keluarga gak bisa makan, maka ya terus lanjutkan bekerja. Nah ini misalnya bisa dia bertahan misalnya dengan duit yang dia punya, bisa bertahan untuk memberi makan keluarga sampai seminggu gitu tuh Bu ya. Nah apakah pilihannya tetap melanjutkan bekerja di tempat itu, tapi ya begitu resikonya tidak akan pernah mampu puasa, atau berhenti tawakal ala Allah atau gimana gitu Bu ya? Baik. Itu tadi sesuai dengan pertanyaan bahwasanya jika tidak ada lagi kerjaan bagi dia untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, kebutuhan sehari-hari, maka tetap saja lanjutkan kerjaan itu jika tidak ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya ya lain dong, ada pilihannya dong. Tidak boleh memilih yang membatalkannya. Ada pilihannya biarpun tidak lebih-lebih amat tapi sekedar cukup untuk makan, tapi dia bisa puasa, maka pilih ini. Lah itu dosa kalau begitu. Berarti dia masih mungkin untuk berpuasa, melakukan pekerjaan yang nyaman, mungkin, atau bahkan libur di Ramadan. Wah istimewa. Di balik itu semua apa? Allah tahu. Tiba-tiba hari raya banjir rezeki, yang semula menjadi capek nggak capek. Cuman kita tidak banyak yang yakin kepada Allah. Kalau kita dengan Allah, Allah dengan kita. Maka kalau memang ada rezeki, mungkin sebelum Ramadan sudah nyiapkan, kerjaanku keras banget, kita akan tabung kepada istri ngomong, kita akan tabung, pokoknya Ramadan kita akan hanya ibadah saja, nggak kerja.
Nah, ketemu istri yang baik, iya bang, lebih baik begitu. Istri tamak, jangan gitu rubang, nanti kita tidak ganti baju baru lah, ini repot. Makanya cari istri itu yang benar. Istri yang ganggu, pengen shopping segala macam, malah lebaran dan online lagi, waduh, ya. Jadi seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan kita.